456 kasus kesalahan identitas. Beberapa saat kemudian, sebuah suara terdengar dari belakang kelompok itu, berhenti. Sus, sus, sus. Tiba-tiba, rombongan Izrod dikepung oleh 10 orang. Meskipun mereka tampak seperti manusia, ada satu ciri yang paling menonjol, telinga mereka yang sedikit lebih panjang dan runcing. Mereka adalah anggota ras Trepasia. Bagaimana kalian bisa masuk ke tempat ini? Bicaralah. Orang di depan kelompok itu berbicara. Penampilan mereka di atas rata-rata, bahkan jika dibandingkan dengan orang lain dari ras Trepasia. Mereka berkulit putih dengan rambut hijau yang berkilau. Sepasang mata tenang yang seindah mata wisteria memancarkan cahaya lembut. Di tangan mereka terdapat busur panjang putih dengan garis-garis emas yang diarahkan langsung ke arah rombongan Izrod. Para Trepasia lainnya juga memiliki busur atau tongkat sihir. Tidak ada satupun petarung atau prajurit di antara mereka. Namun, ini bukan hal yang aneh. Para Trepasia memandang rendah para prajurit dan menganggap mereka sebagai orang barbar. Meraj dan Azalea langsung berjaga-jaga setelah dikepung. Namun, Izrod mengangkat tangannya dan membuat mereka menghentikan aksi mereka. Lagi pula, mereka di sini untuk mengantarkan bros permaisuri, bukan untuk memulai perkelahian. Tentu saja, jika pihak lain bertindak tidak masuk akal, ia tidak keberatan menggunakan sedikit kekerasan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan diganggu. Izrod memeriksa individu tersebut, yang tampaknya merupakan pemimpin kelompok Trepasia yang mengepung mereka, melalui sistem. Nama NPC, Artemius, langka. Tingkat NPC, 46. Oh, NPC yang langka. Jarang sekali kau melihatnya. Jumlah NPC langka yang ditemui Izrod, tidak termasuk mereka yang ikut serta dalam seleksi, dapat dihitung dengan jari saja. Artemius mengalihkan pandangannya ke arah para penyusup. Namun, ketika tatapannya tertuju pada Luna, matanya memancarkan sedikit rasa heran dan penasaran. Namun, ia tidak menurunkan kewaspadaannya terhadap Izrod dan yang lainnya sedetik pun. Sudah ribuan tahun sejak seorang non-Trepasia terakhir kali menginjakan kaki di tempat ini, jadi wajar saja jika ia terkejut ketika menyadari kehadiran mereka. Jika mereka berniat jahat, mereka tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas, dan dari apa yang ia dengar tentang orang luar, niat mereka jarang tepat sasaran. Kami di sini untuk, Meraj berbicara, namun, sebuah suara langsung bergema di telinganya. Diam, manusia, ketahui posisimu. Aku sedang berbicara kepada para bangsawan, bukan orang-orang sepertimu. Seru Artemius sambil menatap Luna. Luna mengerjap beberapa kali karena sedikit kebingungan. Bangsawan, apa dia merujuk padanya? Di sisi lain, Meraj hampir muntah darah karena marah. NPC ini terlalu arogan. Apa perlu bersikap tidak sopan kepada seseorang yang baru mereka temui? Namun, tepat ketika ia ingin menenangkan Artemius, ia dihentikan oleh Izrod. Sepertinya aku benar mengajak Luna. Karena tujuan utama kita di sini adalah menemukan keturunan permaisuri, kita tidak bisa memulai pertempuran. Untuk saat ini, mari kita ikuti saja. Jika mereka secara tidak sengaja membunuh keturunan permaisuri tanpa wajah, maka pencarian mereka pasti akan berakhir dengan kegagalan. Karena itu, mereka harus melanjutkan dengan hati-hati. Jika seseorang mengamati Artemius dan Trepasia yang lain, tidak ada satupun dari mereka yang mengarahkan senjata mereka ke arah Luna, dan berdasarkan apa yang baru saja Artemius sebutkan padanya, tampaknya ia telah salah mengira Luna sebagai seorang bangsawan tinggi. Izrod telah membaca di perpustakaan Amaharpe bahwa ada 3 jenis garis keturunan Trepasia. Yang pertama adalah yang paling murni dan hanya dimiliki oleh individu-individu seperti permaisuri tanpa wajah, mereka disebut sebagai penguasa alam. Sayangnya, garis keturunan yang begitu murni telah lama hilang seiring berjalannya waktu. Inilah mengapa Zelfirion mempercayakan bros permaisuri dan kompas isolasi kepada Izrod. Jika seseorang dengan garis keturunan permaisuri tanpa wajah memang ada, dengan bantuan bros permaisuri, mereka pasti bisa membangkitkan garis keturunan penguasa alam mereka. Garis keturunan kedua dimiliki oleh orang-orang seperti Zelfirion dan Wiseman dari Everpeak Krixelsia. Garis keturunan mereka masih dianggap sangat murni dibandingkan dengan anggota ras Trepasia lainnya. Mereka yang memiliki garis keturunan mereka disebut sebagai Haibon.
Lalu ada orang-orang seperti Artemius dan 99% ras Trepasia lainnya dengan garis keturunan tipe ketiga. Mereka disebut anak hutan. Secara teknis, garis keturunan Luna berada di antara Highborn dan Child of the Forest, lebih condong ke Highborn. Hal ini disebabkan oleh garis keturunan Highborn Zelfirion yang kuat. Jika tidak, garis keturunan Trepasia Luna akan sangat tipis dan mendekati batas bawah Child of the Forest. Izroth diam-diam mengirim pesan kepada Luna melalui sistem, dan setelah Luna selesai membacanya, ia mengerti maksudnya. Karena Izroth ingin Luna ikut bermain, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan mereka tidak menganggap anggota partinya sebagai ancaman. Namaku Luna. Aku dan teman-temanku telah melakukan perjalanan ke sini untuk mencari seseorang. Kami datang tanpa niat jahat, kata Luna. Artemius mengerutkan kening, kau menyebut manusia sebagai temanmu. Ia menurunkan busurnya, dan tak lama kemudian, para Trepasia mengikuti tindakannya. Ia kemudian melanjutkan, aku pernah mendengar desas-desus bahwa beberapa bangsawan tinggi memiliki kebiasaan aneh menjadikan manusia sebagai rekan. Tapi, ini pertama kalinya aku menyaksikannya secara langsung. Lupakan pelanggaran kami, bangsawan tinggi. Kami ingin kau mengerti bahwa kami hanya menjalankan tugas kami. Artemius dan para Trepasia lainnya membungkuk hormat kepada Luna. Mirage menatap Trepasias yang tertunduk kaget. Apakah dia orang yang sama yang begitu arogan beberapa saat yang lalu? Mengapa mereka tiba-tiba bersikap begitu hormat setelah Luna mengucapkan beberapa patah kata? Yang tidak diketahui Mirage adalah bahwa Trepasia hidup dengan aturan hierarki dan kepercayaan yang ketat. Tidak seperti manusia yang bisa berbohong terang-terangan kepada siapapun, ras Trepasia tidak mampu melakukannya. Itulah sebabnya ketika Luna menyatakan bahwa mereka tidak memiliki niat bermusuhan, Artemius tidak ragu untuk menurunkan senjatanya. Karena kata-kata itu berasal dari anggota rasnya sendiri, ia tidak punya alasan untuk tidak mempercayai mereka. Aku tidak tahu siapa yang ingin kau cari, namun, sebentar lagi malam. Kita harus kembali ke desa dan memberitahu para tetua tentang kedatanganmu. Selama kau bersama manusia-manusia itu, seharusnya tidak ada masalah bagi mereka untuk memasuki desa. Namun, aku minta kau untuk mengendalikan mereka. Ikuti aku, kata Artemius sambil meletakkan busur panjangnya di punggungnya dan mulai berjalan maju. Adapun para Trepasia lainnya, mereka mundur ke dalam hutan. Namun, mereka tetap berada di dekat untuk berjaga-jaga. Luna memimpin jalan diikuti Izroth, Mirage, dan Azalea yang tidak terlalu jauh di belakang. Apakah Trepasias menyimpan dendam terhadap manusia? Mirage bertanya pada Izroth dengan suara pelan. Secara umum, tidak. Di antara semua ras, manusia dan Trepasia memiliki hubungan terbaik. Hanya saja kasus ini agak tidak biasa, jelas Izroth. Tidak biasa. Bagaimana bisa? Tanya Mirage penasaran. Jika saya benar, tempat ini telah terisolasi dari dunia luar selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Pandangan dan cara pandang para Trepasia ini seharusnya konsisten dengan pandangan dan cara pandang dari periode waktu itu. Jika memang demikian, maka pandangan mereka tentang manusia seharusnya juga berasal dari periode waktu itu, ujar Izroth. Sepengetahuan Izroth, manusia dan Trepasias tidak sepenuhnya sependapat saat itu. Pada masa itu, Trepasia dianggap sebagai ras paling berpengaruh dan menguasai seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak jarang seseorang seperti Artemius, yang mungkin belum pernah menjelajah dunia luar, memandang manusia sebagai spesies yang lebih rendah. Begitu ya, aku senang kita tidak terjebak di masa itu. Mirage mendesah. Kalau semua anggota ras Trepasia sesombong itu di masa itu, berarti dia tidak mau terlibat. Langit mulai gelap saat bintang-bintang mulai menampakkan diri, dan setelah hampir 25 menit berjalan, rombongan Izroth mencapai area luar desa Trepasia. Tak ada yang mewah di desa itu. Semuanya terasa sederhana dan alami. Setiap bangunan terbuat dari tanah itu sendiri, dan suasananya yang tenteram membuat orang merasa rileks. Anak-anak berlarian riang bermain bola kecil yang terbuat dari ranting dan dedaunan. Orang dewasa asyik bermeditasi dengan alam, berlatih memanah dan sihir, atau merawat tanaman di sekitar dengan penuh perhatian. Peringatan sistem, Anda telah tiba di desa Trepasia yang hilang. Saat rombongan Izroth memasuki desa, mereka langsung menarik perhatian setiap Trepasia yang terlihat.
Ada beragam ekspresi di wajah mereka, mulai dari rasa ingin tahu hingga ketakutan. Namun, ketika mata mereka tertuju pada Luna, mereka semua tampak takjub akan kehadirannya. Nona Luna, Anda adalah tamu terhormat desa kami. Silakan duduk dan anggap tempat ini seperti rumah Anda sendiri. Mengenai para manusia, saya khawatir mereka harus menunggu di sini sampai saya memberitahu para tetua desa tentang kedatangan mereka, ujar Artemius. Luna, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa. Aku tidak keberatan menunggu di sini sampai kamu kembali. Kalau begitu, aku permisi dulu, kata Artemius sambil berjalan menuju bangunan yang terletak di dekat pusat desa. Luna tersenyum lelah saat menyadari tatapan setiap penduduk desa tertuju padanya. Mereka memandang Luna dengan tatapan heran dan hormat. Bersabarlah sedikit lagi. Setelah kita bertemu dengan para tetua desa dan bisa berkeliaran sesuka hati tanpa hambatan, kalian tak perlu lagi melanjutkan sandiwara kecil ini, ujar Izrod. Luna mengangguk kecil sebagai jawaban. Ia tidak suka menipu orang lain. Meskipun secara teknis ia tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah bangsawan tinggi yang dibicarakan Artemius, hal itu tidak mengubah fakta bahwa ia sebenarnya bukan salah satu dari mereka. Beberapa menit kemudian, Artemius kembali memimpin rombongan Izrod ke gedung yang dimasukinya sebelumnya. Para tetua akan bertemu kalian sekarang. Manusia, kuingatkan kalian untuk menjaga ucapan dan menahan kecenderungan barbar kalian. Para tetua tidak sesopan dan pemaaf sepertiku, Artemius memperingatkan. Mirage terkejut. Orang seperti Artemius dianggap sopan dan pemaaf. Di dunia mana? Rombongan Izrod mengikuti Artemius ke dalam gedung. Begitu masuk, hal pertama yang menarik perhatian Izrod adalah 3 orang yang duduk di atas bola-bola melayang, 2 pria dan 1 wanita, semuanya anggota ras Trepasia. Nama NPC, Tetua Desa Examius. Tingkat NPC, 49. Nama NPC, Tetua Desa Nainia. Tingkat NPC, 50. Nama NPC, Tetua Desa Dromius. Tingkat NPC, 51. 457 2 kondisi orang tua. Meskipun Artemius menyebut mereka sebagai tetua desa, ketiga orang yang duduk di atas bola-bola itu tampak tidak jauh lebih tua darinya. Namun, hal ini wajar mengingat Trepasia adalah ras yang berumur panjang. Bahkan anak-anak yang berlarian bermain di luar pun sudah hidup selama 20-40 tahun. Artemius membungkuk hormat sambil berkata, para tetua, ini adalah tamu yang saya beritahukan kepada kalian, Luna. Artemius bahkan repot-repot memperkenalkan Izrod, Azalea, dan Mirage. Seolah-olah keberadaan mereka diabaikan. Setelah melihat sikap mereka terhadap Luna, Izrod senang karena ia memintanya untuk menemaninya. Siapa yang tahu betapa rumitnya keadaan jika Luna tidak bersama mereka. Kemungkinan besar, mereka harus berjuang keras sambil memastikan tidak membunuh Trepasia secara tidak sengaja. Itu akan sangat merepotkan. Meskipun ada sedikit kesombongan dan superioritas, Trepasia tampaknya merasa terhadap manusia, setidaknya, mereka tidak mencoba mengusir mereka. Luna, nama yang tak biasa. Wanita bernama Trepasia di bola kanan itu berbicara. Seperti para tetua desa lainnya, ia mengenakan jubah putih bersih tanpa hiasan apapun. Ia memiliki sepasang mata zamrud dengan rambut pirang panjang yang tergerai. Kecantikannya begitu memukau sehingga bahkan wanita lain pun hanya bisa mendesa iri. Ia adalah tetua ketiga desa Trepasia, Nainia. Penatua ketiga, seperti yang kau tahu, banyak hal tentang sang terlahir tinggi telah hilang seiring berjalannya waktu. Mungkin nama seperti itu tidak seaneh yang kita duga, ujar Trepasia laki-laki di bola kiri. Ia memiliki rambut hitam yang panjangnya sebatas punggung bawah, disertai mata berwarna pakis. Ia adalah penatua kedua desa, Dromius. Nainia mengangguk sambil menatap Luna dan berkata, katakan pada kami, apakah ada kelahiran tinggi lain seperti dirimu di luar oasis? Apakah seorang penguasa alam telah lahir ke dunia? Apakah kau melakukan perjalanan dari pohon asal yang bersemayam di dalam ibu segala hutan? Penguasa alam, pohon asal-usul, induk segala hutan. Semua istilah ini tidak familiar bagi Luna. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tanpa berpotensi mengungkap identitas palsunya. Ayo, Luna adalah tamu kehormatan kita. Simpan rasa ingin tahu kalian,
Tetua kedua, tetua ketiga. Pertama, kita harus mempersiapkan perayaan besar. Setelah lebih dari 1000 tahun, seorang bangsawan tinggi akhirnya muncul di desa kita, kata pria yang duduk di atas bola tengah. Pria ini sangat mirip dengan tetua kedua Dromius. Tidak, lebih dari itu. Dia tampak persis seperti tetua kedua. Namanya Examius, dan dia adalah tetua pertama desa Trepasia. Dia juga anak kembar sulung dari adik tetua kedua Dromius. Luna menghela napas lega setelah Examius berbicara. Sepertinya ia tak perlu menjelaskan dirinya, setidaknya, untuk saat ini. Namun, rasa ingin tahu para tetua Trepasia tampak jelas. Ia tak tahu berapa lama ia bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan mereka. Luna menggelengkan kepala dan menjawab, perayaan tidak perlu. Aku hanya ingin menjelajahi oasis indahmu bersama teman-temanku. Examius mengerutkan kening, jadi benar apa yang dikatakan Artemius muda. Apakah kau sungguh-sungguh menganggap manusia-manusia ini sebagai rekanmu? Apakah mereka dapat dipercaya? Tanyanya. Sejujurnya, Luna hampir tidak mengenal Azalea dan Mirage. Namun, yang ia tahu adalah Izroth tidak akan membawa orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Karena itu, jika Izroth cukup percaya diri untuk membawa mereka ke tempat ini, maka mereka pasti bukan orang jahat. Ya, dan memang begitu. Aku mohon para tetua mengizinkan kami berkeliaran bebas di oasis. Kami tidak akan menimbulkan masalah bagimu atau desamu, aku bisa berjanji begitu, kata Luna dengan tenang. Examius dengan hati-hati memeriksa Luna sebelum mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang di sisinya. Penatua kedua, Penatua ketiga, bagaimana pendapat kalian? Tanya Examius. Bukan Luna yang kukhawatirkan, melainkan mereka yang bersamanya. Manusia terkenal ahli menipu orang lain, suatu sifat yang tak mudah hilang di antara anggota ras mereka. Namun, jika seorang bangsawan tinggi sudah berjanji, siapa aku yang berani menentangnya? Jawab Dromius. Nainia mengangguk setuju sambil menambahkan, meskipun aku penasaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang Haibon, itu bukan hal yang bisa dipaksakan. Karena Luna sudah berjanji untuk tidak menimbulkan masalah bagi desa, aku tidak keberatan mengizinkannya menjelajah bersama rekan-rekannya. Saya setuju dengan kedua tetua itu, kata Examius sambil mengarahkan perhatiannya ke Luna. Ia kemudian melanjutkan, kalian diizinkan menjelajahi oasis kami, dengan 2 syarat. Sekalipun kalian seorang bangsawan, saya khawatir saya harus bersikeras demi desa saya. Saya harap kalian tidak menganggap ini keterlaluan. Saya tamu di rumah Anda. Tentu saja, saya akan menyetujui semua persyaratan yang wajar, jawab Luna. Examius mengangkat satu jari sambil berkata, syarat pertama adalah kalian harus selalu berada di dekat rekan-rekan kalian. Jika tidak, keselamatan mereka di dalam oasis tidak dapat dijamin. Kondisi pertama jauh lebih baik daripada yang diprediksi Luna. Ia menduga para tetua ingin menempatkan seseorang seperti Arteminus untuk mengawasi setiap gerakan mereka. Ia tak pernah menyangka Trepasia begitu percaya dan terbuka kepada sesamanya. Pengalaman itu sungguh menyegarkan dibandingkan interaksi pada umumnya. Aku mengerti, kata Luna. Bagus, ini akan membuat kesadaranku tenang, kata Examius sambil tersenyum. Ia lalu mengangkat jari kedua saat raut wajahnya berubah serius dan melanjutkan, syarat kedua adalah kalian jangan pernah menginjakkan kaki di area terlarang di mana tak ada yang tumbuh. Jika kalian melakukannya, bahkan seorang bangsawan tinggi seperti kalian pun bisa terkena kutukan. Selama kalian mematuhi kedua syarat ini, kalian mendapat izin dari kami untuk menjelajahi oasis sesuka hati. Saya tidak menganggap syarat-syarat ini tidak masuk akal. Saya setuju, tegas Luna. Meskipun ia tidak tahu tentang kutukan yang dibicarakan Examius, kutukan itu seharusnya tidak mengganggu tujuan pencarian mereka. Lagi pula, mereka datang ke sini untuk mencari seorang Trepasia dengan garis keturunan kerajaan. Setelah berbincang-bincang sebentar dan akhirnya meyakinkan Luna untuk menerima perayaan besar yang akan diadakan besok malam, para tetua mempercayakan Artemius dengan pengaturan untuk durasi tinggal mereka di desa saat rombongan Izroth pamit dari gedung tetua. Aku tidak suka tempat ini, ujar Mirage sambil mendesah. Semua orang begitu sopan dan ramah terhadap Luna, tetapi begitu tidak ramah terhadap yang lain. Lagi pula,
Tidak ada yang menarik perhatian Mirage dari oasis itu selain fakta bahwa oasis itu tersembunyi dengan sangat baik di dalam gurun Pzenium. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah area terlarang yang dibicarakan para tetua. Setelah kita menyerahkan bros permaisuri kepada pemiliknya yang sah, kemungkinan besar perjalanan kita akan membawa kita ke tempat lain. Sampai saat itu tiba, kita harus bersabar, kata Izrod dengan ekspresi riang. Para tetua itu seharusnya tidak mampu menggunakan sihir spasial sekuat itu untuk menyembunyikan tempat ini. Apakah ada sosok legendaris yang bersembunyi di tempat ini? Atau, apakah sihir spasial di sekitar tempat ini telah bertahan selama ratusan atau ribuan tahun? Namun, Izrod merasa kemungkinan yang terakhir itu mustahil. Berdasarkan pemahamannya tentang sihir spasial di RML, kekuatan yang dibutuhkan untuk merapal mantra sihir spasial yang cukup kuat untuk bertahan selama 1 milenium adalah sesuatu yang bahkan Wiseman dari Everpeak Trixelsia pun tak mampu melakukannya. Makhluk dengan kekuatan sebesar itu pastilah berada di level yang sama dengan Netherworld Monarch, bahkan mungkin lebih tinggi. Dengan kekuatannya saat ini, Izrod mengerti bahwa ia bukanlah tandingan seseorang seperti utusan Netherworld, apalagi Raja Netherworld. Karena itu, jika ada seseorang di tempat ini dengan kekuatan seperti itu, sebaiknya ia menghindari menciptakan kekacauan yang tidak perlu. Kekuatanku masih terlalu lemah. Aku tidak boleh lengah dalam hal meningkatkan kekuatanku. Aku juga harus menemukan cara untuk menembus hambatan pada esensi jiwaku, jika tidak, bahkan dengan kompatibilitas sumber sempurnaku, aku tidak akan bisa meraih prestasi apapun di masa depan. Setelah bermalam di desa, keesokan paginya rombongan Izrod berangkat pagi-pagi sekali untuk menjelajahi oasis. Para tetua berencana mengadakan perayaan besar hari ini untuk menghormati Luna. Seluruh desa akan hadir. Tentu saja, Luna menentang gagasan itu, tetapi dia menerimanya setelah desakan terus-menerus dari para tetua, dan juga atas permintaan Izrod. Akan terlalu mencurigakan jika kita berkeliling memeriksa setiap trepasia satu per satu. Namun, perayaan di mana semua penduduk desa berkumpul di satu tempat akan mempermudah segalanya. Sampai saat itu, tidak ada salahnya untuk melihat-lihat. Belum lagi, ada juga masalah, itu. Hal yang dimaksud Izrod berkaitan dengan minatnya pada peta harta karun rusak dari kerajaan misterius yang hilang yang ia periksa di lantai 3 ruang harta karun Istana Langit. Lantai itu berisi benda-benda seperti skill peringkat S dan SS. Jadi, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak berguna bisa ditempatkan di sana sebagai hadiah potensial? Izrod yakin bahwa peta harta karun ini tidak sederhana, dan petunjuk untuk mengungkap rahasianya ada di suatu tempat di dalam oasis ini. Saat Izrod dan rombongannya menyusuri area hutan oasis, hal pertama yang mereka sadari adalah suasana alami dan murni. Jika harus diungkapkan dengan kata-kata, rasanya seperti mereka sedang melewati taman luas yang berisi beragam spesies tanaman. Tanaman, pepohonan, rumput, semuanya tampak begitu rapi dan murni seolah telah dirawat dengan cermat selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat hutan secantik ini. Cuaca di sini juga terasa sempurna, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, komentar Mirage dengan nada kagum. Suku Trepasia terkenal karena merawat area hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka terlahir dengan ikatan yang erat dengan dunia dan alam itu sendiri. Ada legenda lama yang menjelaskan hal ini, jelas Izrod. Legenda lama, bagaimana kabarnya? Tanya Mirage. Terlepas dari cara para Trepasia di desa itu memperlakukan manusia, rasa ingin tahunya sebagai seorang penjelajah tidak pudar. Luna dan Azalea juga tampak tertarik mendengar apa yang dikatakan Izrod. Untuk Trepasia, semuanya dimulai dengan pohon asal-usul, Izrod memulai. 458 asal-usul Trepasia, perburuan kecil. Pohon asal-usul, Luna, Mirage, dan Azalea ingat bahwa salah satu tetua, Nainia, menyebutkannya, namun, tak satu pun dari mereka tahu apa pohon asal-usul ini atau betapa pentingnya bagi anggota ras Trepasia. Di RML, setiap ras yang ada memiliki titik asal, Trepasia pun demikian. Menurut legenda, ketika waktu, ruang, dan materi pertama kali terbentuk, pada saat yang bersamaan, sebuah benih yang lebih kecil dari sebutir pasir telah bermetamorfosis. Benih inilah yang suatu hari tumbuh menjadi apa yang disebut Trepasia sebagai pohon asal-usul. Berdasarkan apa yang tertulis di perpustakaan Amaharpe,
ukuran pohon asal-usul cukup besar untuk menembus cakrawala dunia ini dan terhubung langsung dengan dunia berikutnya, jelas Izrod. Ada dunia lain, seru Miraj. Para pemain bahkan belum menjelajahi seluruh kerajaan, dan sekarang tiba-tiba ia diberitahu bahwa ada dunia lain. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Namun, Luna dan Azalea tidak tampak begitu terkejut. Karena Luna telah berpartisipasi dalam misi dunia, awal dari awal mula, dan berkelana ke beberapa tempat bersama Izrod, ia sangat menyadari keberadaan tempat-tempat lain seperti alam neter atau alam sadahi. Adapun Azalea, dia juga mengetahui beberapa hal sebagai hasil dari keadaan tertentu. Memang, meskipun aku tidak bisa menjawab berapa banyak dunia seperti itu yang ada. Namun, ini topik untuk lain waktu, jawab Izrod. Ia tidak banyak memahami dunia lain di RML, jadi meskipun ia ingin menjelaskan lebih detail, hal itu mustahil. Ia kemudian melanjutkan, legenda mengatakan, dari pohon asal-usul, sehelai cabang dan sehelai daun jatuh ke alam fana. Dari cabang inilah, ibu segala hutan lahir. Dari daun inilah yang menyentuh tanah ibu segala hutan, trepasia terbentuk dan dihembuskan ke dalam keberadaan, diyakini bahwa pohon asal-usul berada di pusat ibu segala hutan dan bahwa ibu segala hutan adalah tempat kelahiran dan asal mula semua tumbuhan di alam fana. Dengan kata lain, jika seseorang pergi ke sana, mereka tidak perlu pergi ke tempat lain untuk menemukan tanaman atau herba yang mereka cari. Apakah tempat seindah itu benar-benar ada? Tanya Miraj dengan sorot mata penuh semangat. Rasanya ia ingin segera pergi saat itu juga untuk mencari tempat ajaib itu. Sungguh petualangan yang luar biasa. Izrod menggelengkan kepala dan menjawab, ini, aku tidak bisa memastikannya. Namun, dalam setiap legenda, biasanya ada secercah kebenaran yang terikat padanya. Entah cerita itu benar atau tidak, mungkin seiring waktu, sesuatu yang mirip dengannya dapat ditemukan. Miraj sedikit kecewa mendengar jawaban Izrod. Tapi, ia tidak patah semangat. Saat itu juga, ia membuat keputusan. Setelah misi ini selesai, ia akan mencari petunjuk ke ibu dari semua hutan yang misterius ini. Sementara itu, Falsinean mengerutkan kening saat batu Life for Life di tangannya berdenyut cepat. Apakah rusak? Tidak, saya belum pernah mendengar ada kerusakan pada batu Life for Life. Mungkinkah dia bersembunyi menggunakan teknik atau benda khusus? Tanya Falsinean. Saat itu, Falsinean sedang menunggangi seekor binatang yang menyerupai badak dan kadal dengan sisik yang senada dengan warna pasir gurun Pezenium. Binatang itu adalah Pezenium Desert Crawler, tunggangan populer untuk melaju cepat menembus lingkungan kerajaan yang keras dan tak kenal ampun. Falsinean menyapukan pandangannya ke lautan pasir yang tak berujung, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, sebagai seorang pengendali, ia tahu pasti bahwa tidak ada oasis dalam radius beberapa kilometer dari sini. Namun, yang tidak diketahui Falsinean adalah bahwa ia tidak berada di sembarang tempat di gurun Pezenium. Ia berada di lokasi yang sama dengan tempat Izrod dan rombongannya memasuki Millennial Violet Oasis. Ada masalah, pengendali Falsinean. Katakan saja, dan Sunstorm Walkerku akan mengambil alih. Sebuah suara bergema entah dari mana. Anehnya, Falsinean sendirian. Dari mana suara ini berasal? Kau dan pasukan badai pasirmu berada di bawah komandoku. Kecuali aku memberimu perintah langsung, kau tidak boleh bertindak. Mengerti, jawab Falsinean dingin. Dari nadanya saja, sudah jelas bahwa ia tidak akur dengan lawan bicaranya. Baiklah. Kalau begitu, kami akan menunggu perintah berhargamu, pengendali Falsinean. Ahahaha, suara itu perlahan menghilang. Sampah rendahan. Tentu saja, aku punya caraku sendiri, kata Falsinean sambil merogoh pakaiannya dan melepaskan sebuah kalung. Kalung itu melekat pada mata merah yang tampak seperti milik iblis dengan kekuatan luar biasa. Ungkapkan musuh yang bersembunyi dari pandanganku, mata Sosier. Seru Falsinean saat mata merah menyala dan melepaskan aura busuk yang menyebar ke atmosfer sekitarnya. Raungan binatang buas yang haus darah meledak dari kalung di tangan Falsinean saat ruang di hadapannya mulai terdistorsi. Falsinean mengerutkan alisnya saat dia merasakan perubahan mendadak di ruang di sekelilingnya. Sihir spasial. Falsinean terkejut menemukan sihir spasial di tempat yang sepi.
Yang mengejutkannya bukanlah sihir spasial itu sendiri, melainkan ukurannya yang luar biasa. Jika mata Sosier tidak mengalami malfungsi, maka sihir spasial ini dengan mudah mencakup area seluas lebih dari 100 km. Bagaimana mungkin sihir spasial sekuat ini di kerajaan Peseniumku bisa begitu lama tak terungkap? Tanya Falsinean. Namun, kenyataannya, Falsinean maupun siapapun di Pesenium tak akan pernah menemukan sihir spasial ini, bahkan dengan bantuan benda seperti mata Sosier, jika belum diaktifkan baru-baru ini. Saat sihir spasial bereaksi terhadap bros permaisuri yang dimiliki Izrod, sihir itu sempat melemah. Kebetulan Falsinean berada di tempat dan waktu yang tepat untuk memanfaatkan kondisi rentan ini. Beberapa detik kemudian, ruang di hadapan Falsinean terbuka lebar, dan saat memperlihatkan apa yang ada di sisi lain, matanya terbelalak karena terkejut. Ini mustahil, seru Falsinean. Yang terlihat di hadapannya adalah sebuah oasis yang sangat besar, bahkan lebih besar dari oasis milik Grand Sovereign sendiri. Jika berita tentang tempat ini tersebar, tak diragukan lagi, seluruh kerajaan Pesenium akan dilanda perang saudara. Izrod dan kelompoknya telah berkelana jauh dari desa ketika mereka baru saja tiba di tepi sungai. Namun, di seberang tepi sungai itu, surga yang mereka lihat bukanlah surga yang sama seperti di tempat lain di oasis ini. Sebaliknya, tempat itu adalah gurun tandus tanpa kehidupan. Namun, yang paling mencolok adalah, hanya 10 meter dari tepi sungai, di sisi tanah kosong, terdapat sebuah gubuk kecil yang terbuat dari tanah itu sendiri. Penampilannya mirip dengan gubuk-gubuk di desa Trepasia, namun, gubuk itu tampak lebih kumuh dan terbengkalai. Itu pasti area terlarang yang disebutkan tetua. Haruskah kita selidiki? Tanya Meraj bersemangat. Kami sudah berjanji tidak akan memasuki area itu. Apa kau berniat mengingkarinya? Tanya Azalea. Namun, nadanya tidak lagi serendah sebelumnya saat ia berbicara dengan Meraj. Kalau tidak salah ingat, kami tidak pernah berjanji. Mereka benar-benar mengabaikan kami sepanjang waktu, dan janji itu hanya dibuat oleh Luna. Belum lagi, syarat pertama adalah Luna harus tetap dekat dengan kami. Namun, mereka tidak pernah menjelaskan seberapa dekat dia seharusnya. Oleh karena itu, kita bisa berasumsi bahwa mereka menyerahkan hal ini pada kebijaksanaan kita. Jadi, meskipun kita menyelidikinya sedikit, secara teknis kita tetap akan mengikuti syarat yang mereka berikan kepada Luna, jelas Meraj sambil menyeringai. Kau, dasar tak tahu malu. Ejek Azalea, bagaimana mungkin seseorang bisa memutarbalikkan kata-kata orang lain dengan begitu mudahnya agar sesuai dengan agendanya sendiri. Yang paling parah, Azalea tidak bisa membalas karena semua yang dikatakan Meraj itu benar. Itu tentu cara pandang yang menarik, kata Izrod dengan senyum riang di wajahnya. Ia lalu melanjutkan, meskipun kurasa kita manusia memang sulit memahami kata-kata rumit para tetua Trepasia yang bijaksana dengan begitu akurat. Azalea, tinggallah di sini bersama Luna. Guru, tapi, sebelum Azalea sempat berkata apa-apa lagi, tanpa ragu, Izrod melompat menyeberangi tepi sungai dan mendarat dengan selamat di seberang. Bukan hanya karena kata-kata Meraj, Izrod memilih tindakan ini. Ini ada hubungannya dengan titik kedua yang ditandai di peta harta karun yang rusak. Jika perkiraannya benar, maka tanda itu pasti mengarah ke area ini. Belum lagi, tampaknya Trepasia mengkhawatirkan keselamatan Luna, lebih daripada keinginan mereka untuk mencegah orang lain memasuki area ini. Tapi, yang terpenting, kompas isolasi telah mengarahkannya ke arah ini. Jika memang begitu, kemungkinan besar ada area terpisah di seberang gurun ini tempat para Trepasia lainnya tinggal. Soal kutukan yang disebutkan, Izrod tidak khawatir. Ia memiliki tubuh emas surgawi dan mengonsumsi pil pembersih jahat. Belum lagi, ia telah dikutuk oleh makhluk legendaris seperti utusan Netherworld, kutukan apa yang mungkin ia takuti. Peringatan sistem, Anda telah menemukan tanah orang terlantar. Tidak lama setelah Izrod mencapai seberang tepi sungai, Meraj melompat untuk bergabung dengannya. Meraj memandang ke segala arah, namun dimanapun pandangannya tertuju, yang dilihatnya hanyalah tanah dan pepohonan yang membusuk. Kerutan muncul di wajah Meraj saat ia berkata, ini yang disebut area terlarang. Apa sih yang terlarang di sini? Mata Izrod menyipit saat tatapannya terpaku pada gubuk kecil beberapa meter jauhnya.
Ia baru saja mengaktifkan indera penglihatan energinya dan harus segera mematikannya sebelum api itu membanjiri inderanya. Ia belum pernah melihat api yang begitu besar dan kuat sejak ia bertukar petunjuk dengan Tuan Muda ketiga Istana Naga, Kain. Apa isi gubuk kecil itu yang mampu melepaskan energi sebesar itu tanpa batas? Tetaplah dekat. Izrod memperingatkan Meraj sambil berjalan menuju gubuk kecil itu. Meraj bingung dengan perubahan nada bicara Izrod yang tiba-tiba. Apakah dia menyadari ada yang salah? Izrod mendekati gubuk kecil itu bersama Meraj sambil mempersiapkan diri sebelum perlahan membuka pintu. Namun, begitu ia membuka pintu dan melihat isinya, Izrod mengerutkan kening. Di saat yang sama, kompas isolasi di tangannya bergetar hebat, begitu pula bros permaisuri di inventarisnya. Ini, Meraj muncul di balik bahu Izrod dan menutup mulutnya dengan tangannya. Ia tersentak ketika melihat apa yang tergeletak di lantai gubuk kecil itu. Itu anak kecil, seru Meraj. Apa yang dilakukan seorang anak di tempat tak bernyawa seperti ini? 459 pemilik bros permaisuri, penyusup di oasis berkerudung milenial. Anak itu adalah seorang gadis muda yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun. Dari telinganya yang agak runcing, orang dapat mengetahui bahwa ia adalah anggota ras Trepasia. Ia tampak kurus dan rapuh saat terbaring tak sadarkan diri di lantai dengan pakaian compang camping, penuh memar dan goresan di sekujur tubuhnya. Namun, yang paling aneh adalah rambut gadis muda itu yang sewarna dengan bulu burung vermilion yang menyala-nyala. Rambutnya acak-acakan dan liar seolah-olah tidak dirawat selama berbulan-bulan, namun, masih ada kilau cemerlang yang memukau. Rambut merah sewarna api. Menarik. Apakah anak ini sumber api dahsyat yang kulihat dengan indera penglihatan energiku? Bagi Trepasias, rambut merah itu tidak lazim. Tidak, mungkin tidak lazim itu terlalu meremehkan, hampir tidak pernah terdengar. Aku tidak mengerti. Kupikir para Trepasia itu merawat kaum mereka sendiri dengan baik. Kenapa gadis kecil ini sendirian di sini? Meraj cemberut. Itu pertanyaan yang bagus, ujar Izrod karena ia juga penasaran mengapa Trepasia di desa itu menelantarkan anak ini. Persis seperti yang dikatakan Meraj, Trepasia terkenal ramah menyambut sesama anggota ras mereka dengan tangan terbuka lebar. Soal ketidaktahuan Izrod bahwa anak ini ada di sini, ia merasa sangat tidak mungkin mengingat mereka telah diperintahkan untuk tidak memasuki area terlarang ini. Kemungkinan besar, anak ini sengaja ditinggalkan di sini. Pertanyaannya adalah, mengapa? Meraj mendekat untuk memeriksa gadis muda itu, yang tampak mengerutkan kening saat melihat luka dan memar. Namun, ia terkejut dengan apa yang terungkap di sistem. Nama NPC, tingkat NPC, HP NPC, 2%. Selain persentase HP-nya, sistem tidak menampilkan informasi lain tentang gadis muda ini. Bahkan nama dan levelnya pun disembunyikan. Meraj mengeluarkan ramuan kesehatan tingkat menengah dari inventarisnya dan mencoba menggunakannya pada gadis muda itu, namun, hasilnya mengejutkan. HP tersisa, 2,01%. HP tersisa, 2%. HP tersisa, 1,99%. Ramuan itu hanya berhasil memulihkan 0,01% HP-nya. Itu ramuan kesehatan kelas menengah, astaga. Tapi, tepat ketika Meraj berpikir keadaan sudah tak bisa lebih buruk lagi, HP gadis muda itu mulai turun perlahan. Meraj mengerutkan kening sambil mengeluarkan ramuan kesehatan berkualitas tinggi dan menggunakannya pada gadis muda itu. Jika pemain lain tahu bahwa ia menggunakan ramuan berkualitas tinggi seperti itu pada seorang NPC, mereka pasti akan terkejut setengah mati. Sayang sekali. Namun, terlepas dari upaya terbaik Meraj, ramuan kesehatan tingkat tinggi memiliki efek yang sama dengan ramuan kesehatan tingkat sedang. Ramuan itu praktis tidak berguna. Mengapa tidak ada yang berhasil? Tanya Meraj. Saat Meraj mencoba mencari solusi untuk membantu gadis muda itu, Izrod membuka inventarisnya dan mengeluarkan bros permaisuri. Saat ia melakukannya, benda itu bergetar seolah ingin bergerak maju. Izrod merasakan hal itu dan melepaskan bros permaisuri saat bros itu melesat langsung ke arah gadis muda itu dan menghantam bahu kirinya. Kemunculan benda yang tiba-tiba itu mengejutkan Meraj, yang berada di sebelah gadis muda itu. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat bros indah itu memancarkan cahaya redup bak aurora, sementara kabut tipis menyelimuti tubuh gadis muda itu.
Pada saat yang sama, memar, goresan, dan kotoran mulai sembuh dan menghilang dari tubuh gadis muda itu. HP tersisa, 3%. HP tersisa, 4%. HP-nya kembali naik. Benda penyembuh yang luar biasa. Seru Miraj terkesiap. Namun, bagaimana mungkin ia tahu bahwa asal-muasal benda ini tidak sesederhana benda penyembuh biasa. Saat Bros Permaisuri bersentuhan dengan gadis muda itu, Izrod menerima serangkaian peringatan sistem. Peringatan sistem, sepersatu kirimkan Bros Permaisuri kepada anggota ras Trepasia yang memiliki garis keturunan kerajaan. Peringatan sistem, selamat, Anda telah menyelesaikan misi, garis keturunan kerajaan. Peringatan sistem, Anda memperoleh +2 keberuntungan. Peringatan sistem, Anda telah membuka kunci kondisi untuk misi berantai kebangkitan garis keturunan yang hilang. Peringatan sistem, apakah Anda ingin menerima bagian kedua dari misi ini? Peringatan, jika Anda menerima, Anda akan kehilangan hadiah +2 keberuntungan. Tidak ada penalti jika menolak. Hadiah misterius untuk misi peringkat D ternyata 2 poin keberuntungan. Sungguh murah hati. Perlu diketahui, bahkan setelah Izrod mengalahkan bos raid hardcore pertama, ia hanya mendapatkan 1 poin keberuntungan. Saat ini, keberuntungannya luar biasa, 5 poin. Dengan keberuntungan sebanyak ini, manfaat yang akan ia terima seiring waktu akan sangat besar. Sayangnya, jika ia ingin mempertahankan 2 poin keberuntungan tersebut, ia harus menolak misi berantai yang ditawarkan kepadanya. Namun, tepat ketika Izrod hendak memeriksa informasi misi dan memutuskan, ia merasakan tanah bergetar, yang membuatnya mengerutkan kening dalam hati. Getaran yang familiar ini baru saja ia rasakan. Izrod memandang ke kejauhan di suatu lokasi yang tidak terlalu jauh dari desa Trepasia dan mengamati bahwa ruang di sekitarnya sedang direformasi, mirip dengan saat dia pertama kali memasuki Millennial Violet Oasis bersama kelompoknya. Pintu masuk ke Millennial Violet Oasis telah dibuka. Menurut sistem, tidak ada pemain lain yang boleh menginjakkan kaki di tempat ini setidaknya selama 1 tahun lagi. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seseorang berhasil membuka kembali pintu masuk dalam waktu sesingkat itu? Apapun alasannya, Izrod tahu bahwa diragukan seseorang dari desa Trepasia sedang kembali dari perjalanan. Lagi pula, jika para Trepasia di tempat ini memiliki kemampuan untuk meninggalkan Millennial Violet Oasis sesuka hati, maka informasi mereka tentang dunia luar tidak akan begitu ketinggalan zaman. Kalau memang ada makhluk legendaris yang melindungi tempat ini, seharusnya tidak ada masalah. Tapi, kita tetap harus kembali untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Izrod masih belum tahu cara meninggalkan oasis terselubung milenial. Sekalipun penduduk desa tidak tahu jawabannya, mereka mungkin bisa memberikan beberapa petunjuk tentang cara keluar. Izrod menghampiri dan menggendong gadis muda itu. Ia tak bisa meninggalkannya begitu saja di sini, apalagi jika ia memutuskan untuk menerima bagian kedua dari misi ini. Jika ia melakukannya, kehadirannya mungkin menjadi sebuah keharusan. Ayo pergi, kata Izrod sambil melangkah keluar dari gubuk kecil itu, diikuti Miraj. Keduanya pun bergabung kembali dengan Luna dan Azalea, yang telah menunggu dengan sabar di seberang tepi sungai. Ketika Izrod kembali dengan seorang gadis kecil di pelukannya, Luna dan Azalea tampak memiliki beberapa pertanyaan. Namun, karena keduanya juga memiliki misi garis keturunan kerajaan dan menerima peringatan sistem yang sama dengan Izrod, mereka sudah memahami beberapa hal. Sepertinya ada beberapa pengunjung baru yang tiba di oasis, kata Izrod. Tamu baru, kok kamu bisa tahu kalau kita jauh banget? Tanya Miraj. Namun, ia disambut senyum riang di wajah Izrod. Aku menitipkannya padamu, kata Izrod sambil menyerahkan gadis muda itu kepada Miraj. Miraj memasang ekspresi bingung di wajahnya. Namun, ekspresi itu segera tergantikan oleh ekspresi terkejut saat ia berseru, ringan sekali. Gadis muda dalam gendongannya itu merasa seolah-olah ia tidak memiliki berat sama sekali. Hati-hati, kata Luna kepada Izrod tiba-tiba dengan senyum tipis di wajahnya. Seolah-olah dia sudah mengerti apa yang akan dilakukan Izrod. Aman, apa yang kau, sebelum Miraj sempat menyelesaikan kalimatnya, Izrod melompat dari tanah dan melayang ke udara. Dia menggunakan skill Sky Steps untuk berjalan di langit. Azalea, seru Izrod sambil terbang dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak bayangan yang berkedip-kedip di belakangnya.
Sosok Azalea memudar hingga menyerupai hantu. Tanpa membuang waktu, ia bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah yang sama dengan Izrod. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Izrod saat ia menggunakan langkah berkedip. Indra jiwaku semakin aktif. Kupikir itu ada hubungannya dengan area terlarang, namun, sejak pintu masuk ke oasis terselubung milenium dibuka kembali, suaranya menjadi jauh lebih keras. Mungkinkah itu makhluk dari Netherworld yang dikirim untuk memburuku? Sementara itu, di desa Trepasia yang hilang. Wus, wus, wus. Artemius melepaskan 3 anak panah dari busurnya. Setiap anak panah mengandung kekuatan yang mengerikan dan diperkuat oleh sihir angin. Wus. 2 pedang lengkung dengan cahaya merah tua memotong anak panah itu saat mereka terbelah dan jatuh ke tanah. Aku akan bertanya lagi, di mana kau menyembunyikan mereka? Jika aku tidak segera menerima jawaban, aku tidak bisa menjamin keamanan desamu. Adipati Agung tidak akan memaafkan mereka yang berani menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan tak termaafkan, kata Falsinian saat cahaya merah darah di pedangnya meredup. Diam, manusia, kau menyerang tanpa provokasi, dan sekarang kau menuntut kami menyerahkan orang-orang tanpa memberikan penjelasan yang tepat. Tidak, bahkan jika kau memberikan penjelasan yang tepat, apa hakmu untuk menuntut tanah kami? Artemius merengut. Namun, ia sangat berhati-hati terhadap orang di hadapannya. Artemius merasakan niat membunuh yang berbahaya dari Falsinian, yang membuatnya gemetar tanpa sadar. Artemius tumbuh besar di oasis berselubung milenial yang damai, oleh karena itu, meskipun kemampuannya jauh di atas rata-rata, ia belum pernah mengalami pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya. Jadi, ketika ia berhadapan dengan pejuang tangguh seperti Falsinian, melakukan hal sederhana seperti menahan hasrat membunuhnya saja sudah cukup sulit. Artemius melirik mayat-mayat saudaranya yang gugur, yang telah dibantai tanpa ampun oleh Falsinian. Hal ini membuat darahnya mendidih karena amarah, emosi yang sama sekali baru bagi Artemius. Manusia, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Teriak Artemius sambil memelototi Falsinian dengan air mata mengalir di matanya dan melepaskan rentetan anak panah. Tidak seperti tembakan-tembakan sebelumnya, anak panah ini membawa niat membunuh yang berlebihan. Sayangnya, niat membunuh itu masih kurang dibandingkan dengan seseorang sekaliber Falsinian. PHTK. Anak panah itu menembus tubuh Falsinian, salah satunya bahkan menembus dahinya. Artemius mengepalkan tangannya erat-erat saat melihat anak panahnya mengenai sasaran yang dituju. Saudara-saudara, aku telah membalas kematian kalian, kata Falsinian dengan raut kesedihan muncul di matanya. PHTK. Artemius tiba-tiba merasakan sesuatu menembus bagian tengah dadanya saat ia menunduk dan melihat bilah pedang lengkung berwarna merah tua. Raut terkejut muncul di wajahnya saat ia batuk darah dalam jumlah banyak. Bagaimana? Artemius menatap sosok Falsinian yang masih berdiri di depannya. Namun, sosok itu hancur dan berubah menjadi tumpukan pasir saat anak panah jatuh ke tanah. Bodoh! Sebuah suara terdengar di belakang Artemius. Suara ini tak lain dan tak bukan milik Falsinian, yang kini berada di belakang Artemius. Dia lalu melanjutkan, kau tidak layak mati oleh pedangku. Nama NPC, Pedang Merah Gurun, Falsinian, Epic. Tingkat NPC, HP NPC, 100%. 460 melestarikan kehidupan di oasis. Beberapa saat kemudian, Izrod mencapai suatu area yang letaknya tidak terlalu jauh dari titik di mana ia dan kelompoknya pertama kali memasuki Millennial Violet Oasis. Izrod mengamati apa yang dulunya merupakan taman tanaman yang indah di bagian hutan itu. Ia melihat bahwa taman itu telah hancur dan berubah menjadi medan perang. Dilihat dari pemandangannya, Izrod tahu bahwa siapapun atau apapun yang masuk tanpa izin ke oasis itu adalah entitas jahat. Kalau mereka sudah tidak ada di sini lagi, kemungkinan besar tujuan mereka selanjutnya adalah desa Trepasia. Kekuatan ketiga tetua itu belum diketahui. Lebih baik jangan ambil risiko. Azalea, begitu Izrod mengucapkan nama itu, sebuah penampakan muncul di sampingnya. Ya, guru, penampakan itu, tentu saja, adalah Azalea. Pergilah ke desa, sepertinya ada tamu tak diundang yang masuk ke oasis. Kalau perlu, kau bisa membantu penduduk desa. Tapi, utamakan keselamatanmu sendiri. Kalau musuh terlalu berbahaya,
amati saja aksi mereka dan tunggu kedatanganku, ujar Izrod. Dimengerti, kata Azalea saat wujud penampakannya melesat maju dengan kecepatan tinggi. Hanya beberapa detik setelah Azalea pergi, Izrod mendengar suara napas samar-samar datang dari semak-semak di dekatnya. Apakah aku melewatkan sesuatu? Hal pertama yang dilakukan Izrod ketika tiba di lokasi kejadian adalah menggunakan indera penglihatan energinya untuk mengamati area di sekitarnya. Jika ada seseorang atau sesuatu yang dekat dengan posisinya, maka seharusnya tidak akan luput dari deteksi indera penglihatan energinya. Izrod mendekati semak-semak, dan saat ia melakukannya, napas yang sebelumnya ia dengar terhenti. Ketika ia membelah dedaunan hijau itu, Izrod disambut oleh sebuah anak panah yang diarahkan langsung ke arahnya. Kurasa ini menjelaskan kenapa indera penglihatan energiku tidak bisa mendeteksinya. Dia hampir tidak bisa dianggap hidup. Artemius menatap Izrod dengan mata penuh niat membunuh, amarah, dan yang terutama, ketakutan. Nama NPC, terluka parah Artemius langka. Tingkat NPC, 45. HP NPC, 0,01%. Izrod menyadari tangan Artemius gemetar, dan mengangkat busur saja sudah menjadi tugas yang berat baginya. Sekalipun ia menembakkan anak panah itu, kemungkinan besar tidak akan melukai Izrod, yang memiliki tubuh emas surgawi. Manusia, apakah ini rencana bangsamu selama ini? Berpura-pura berteman dengan salah satu dari kami lalu menyuruh prajuritmu menyerang kami. Atau, untuk menggunakan kami sebagai perisai. Ketika Artemius meninggikan suaranya, ia batuk seteguk darah saat busur di tangannya jatuh ke tanah. Saya khawatir Anda bingung. Kesalahan ini bukan terletak pada saya. Katakan, apakah tindakan satu Trepasia mencerminkan tindakan semua orang? Jika tidak, bagaimana mungkin tindakan satu orang dapat mencerminkan tindakan lainnya? Jawab Izrod. Artemius tahu Izrod mengatakan beberapa kebenaran, namun, setelah menyaksikan semua saudaranya mati di depan matanya dan nyaris lolos dengan nyawanya sendiri, ia membutuhkan seseorang untuk melampiaskan amarahnya saat ini. Belum lagi, ada sesuatu yang dikatakan Valsinian kepadanya yang belum ia lupakan. Manusia, aku pernah mendengar cerita bahwa kekacauan dan keserakahan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Kau bilang kesalahan tidak terletak pada dirimu. Kalau begitu, katakan padaku, kenapa orang itu mencari kelompokmu? Teriak Artemius. Namun, ia kehilangan sisa energinya saat melakukannya dan jatuh pingsan. Peringatan sistem, Anda telah menerima misi, melestarikan kehidupan di oasis. Apakah Anda ingin menerimanya? Nama misi, melestarikan kehidupan di oasis. Tingkat yang direkomendasikan. Ukuran pesta yang direkomendasikan, 6. Peringkat misi, S. Tujuan misi, penyusup tak dikenal telah memasuki Millennial Violet Oasis. Lindungi. Misi ini akan dianggap gagal setelah kematian 13 penduduk desa. Batas waktu, 1 jam. Kematian penduduk desa Trepasia, 9/13. 0/1 antarkan Artemius dengan selamat ke para tetua desa untuk mencegah kematiannya. 0/1 lindungi penduduk desa Trepasia. 0/4 singkirkan penyusup di Millennial Violet Oasis. Hadiah. Dapatkan 20% EXP. Minus 100 koin emas. Peningkatan pengalaman plus 5% permanen. Batu aktivasi gerbang kuno, item ajaib. Kegagalan. Kalahkan 3 level. Kematian Artemius. Kematian semua penduduk desa Trepasia. Millennial Violet Oasis ditaklukkan. Catatan khusus, misi ini otomatis dibagikan kepada semua anggota tim Anda saat ini. Setelah diterima oleh ketua tim, misi ini tidak dapat ditolak oleh anggota tim lainnya. Izrod mengerutkan kening dalam-dalam setelah selesai membaca misi tersebut. Biasanya, ia tak ragu menerima misi peringkat S, namun, kali ini situasinya sedikit berbeda. Pertama, misi akan otomatis dianggap gagal jika 13 penduduk desa tewas, padahal total kematian sudah mencapai 9. Artinya, jika hanya 4 penduduk desa yang tewas, meskipun hanya dalam baku tembak, misi akan gagal. Belum lagi, kerugiannya akan mencapai 3 level. Untuk naik dari level 49 ke 50 saja membutuhkan banyak sekali pengalaman. Jika bukan karena fase terakhir dari Raid Hardcore, bahkan setelah mengalahkan Hesky dan Mona, Izrod masih akan sangat jauh dari mencapai level 50.
Meski begitu, jika ia sendirian, Izrod tak keberatan mengambil kesempatan ini. Namun, begitu ia menerima misi tersebut, anggota kelompoknya yang lain tak punya pilihan untuk ikut serta atau tidak. Oleh karena itu, Izrod mengirimkan pesan mengenai detail misi di obrolan grup melalui sistem. Namun, bahkan sebelum ia menarik napas panjang, ia menerima balasan dari semua orang. Hal ini membuat Izrod tersenyum riang sambil menggelengkan kepalanya. Saya kira jawaban ini seharusnya sudah diduga. Obrolan pesta pemain Mirage. Misi peringkat S. Akhirnya, ada sesuatu yang menarik di tempat ini. Cepat dan terima. Obrolan pesta pemain Luna, lakukan apa yang menurutmu terbaik. Aku tidak akan keberatan jika itu keputusanmu. Obrolan pesta pemain Azalea, saya akan mengikuti guru apapun pilihannya. Karena semua orang sepakat, tanpa penundaan lebih lanjut, Izrod menerima tawaran itu. Hadiahnya tidak buruk, perolehan pengalaman dan koin emasnya memang kurang maksimal. Namun, peningkatan pengalaman permanen plus 5% tidak perlu diragukan lagi manfaatnya. Mengingat peningkatan pengalaman bersifat permanen, peningkatan ini akan berguna di level berapapun yang dicapai. Sayangnya, Izrod tidak tahu apa kegunaan batu aktivasi gerbang kuno. Namun, sebagai hadiah untuk misi peringkat S, bagaimana mungkin benda itu tidak berguna? Izrod mengeluarkan ramuan kesehatan kelas menengah dari inventarisnya dan menggunakannya pada Artemius. Meskipun HP-nya tidak meningkat banyak, setidaknya, ramuan itu membawanya keluar dari zona bahaya. Lagi pula, dengan HP-nya sebelumnya, Izrod merasa jika seseorang hanya memandang Artemius dengan cara yang salah, ia akan mati. Dilihat dari informasi misi, totalnya ada 4 penyusup. Jika mereka menuju desa dan berhasil meninggalkan Artemius dalam keadaan seperti ini, maka kekuatan mereka setidaknya setara atau lebih besar dari NPC langka level 45. Jika demikian, mustahil bagi Azalea untuk bertarung sendirian sambil melindungi penduduk desa. Sedangkan Luna dan Mirage, masih ada waktu tersisa sebelum mereka menyusul. Sementara itu, aku harus bergegas ke desa sebelum penduduk desa lainnya terbunuh. Izrod mencengkeram kerah pakaian Artemius saat ia berjalan menuju desa Trepasia. Sementara itu, ding, Azalea berhasil menangkis 2 serangan dari sepasang pedang merah tua. Namun, serangan itu tak henti-hentinya dan terus bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan tanpa disadarinya. Suara mendesing. Azalea ditusuk oleh pedang merah tua dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pemilik bilah merah tua, Falsinean, mengerutkan kening diam-diam. Meskipun pukulannya berhasil mengenai sasaran yang dituju, ia tak bisa menahan perasaan seolah ada yang janggal pada pukulan terakhirnya. Kau! Tiba-tiba, tubuh Azalea yang tertusuk pedang Falsinean berubah menjadi kawanan burung gagak. Falsinean menyipitkan matanya saat dia dengan cepat menyesuaikan posisinya dan mengayunkan kedua pedangnya dalam gerakan menyapu setengah lingkaran. Wus! Pedang-pedang Falsinean membelah tubuh Azalea menjadi 2. Namun, kali ini, sosoknya terdistorsi sebelum lenyap. Lalu, tanpa peringatan, 3 shuriken melesat dari sisi Falsinean. Ding! Falsinean sekali lagi menyesuaikan diri saat ia berhasil menangkis 2 shuriken. Namun, salah satu shuriken berhasil menembus pertahanannya. Shuriken itu diarahkan tepat ke kepalanya. Wus! Di detik-detik terakhir, Falsinean sedikit memiringkan kepalanya ke samping, menghindari shuriken, atau begitulah yang ia kira. Sebuah luka pendek muncul di pipinya, dan jejak darah kecil terlihat mengalir di wajahnya. Serangga yang menyebalkan. Serangan-serangan ini tidak cukup untuk mengalahkanku, kata Falsinean sambil menyeka darah dari wajahnya. Dibandingkan dengan Trepasia yang ia lawan sebelumnya, lawan ini jauh lebih sulit dihadapi. Meskipun kekuatan serangan mereka tidak terlalu besar, kecepatan dan teknik menghindar mereka sungguh tak terelakkan. Orang ini berbahaya. Tapi, kalau ini adu kecepatan, aku yang sekarang, aku khawatir bahkan guru pun akan kesulitan mengimbanginya, gumam Azalea dalam hati. Tapi, ia tidak sedang membual. Pertama kali ia bertarung dengan Izrod, ia tidak bisa menggunakan kecepatan penuhnya karena indranya tidak cukup kuat untuk mengimbangi gerakannya. Namun, ceritanya berbeda sekarang setelah ia meminum pil 5 siklus. Dengan indranya yang semakin baik,
Rasanya seperti memberi sayap pada harimau karena Azalea kini bisa memaksimalkan kecepatannya tanpa takut kehilangan kendali. Belum lagi, karena sekarang levelnya sudah lebih tinggi, kemampuan di gudang senjatanya pun meningkat secara alami. Reaksinya cepat, dan akurasinya tepat. Simitar itu juga sesuatu yang tak mampu kutahan. Pertahanannya juga sangat sulit ditembus. Kalau begitu, kurasa aku harus menggunakan itu. Belati di tangan Azalea diselimuti aura putih susu. Bersamaan dengan itu, tubuhnya tenggelam ke dalam bayangannya sendiri, dan beberapa saat kemudian, tanah di bawah Valsinian diselimuti kegelapan total. Kegelapan itu membentang lebih dari 20 meter, dan jika seseorang menatap terlalu dalam, seolah-olah jurang tengah menatap balik ke arah mereka. Mata Azalea berubah dingin saat seluruh tubuhnya turun ke dalam kegelapan, Dance of Fusilades. Selanjutnya bab 461 tarian rentetan.